Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. Saya prajurit presiden. Tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lain kok. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Ya, rombak itu. Dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita bekerja dengan efisien. Kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Saya sudah sampaikan ya, tolong nulis, tidak boleh edit-edit. Supaya ibu menteri bisa membaca dan ketua Bappenas bisa baca. Sudah ngomong saya, kalau negara punya kemampuan maunya di atas 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggarannya. Saya maunya 20 triliun. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Pak Prabowo seperti menghapus pencitraan Pak Jokowi selama 10 tahun dengan 1 jam itu. Bolehlah kita bangga G20, kekuatan ekonomi ke-16 terbesar. Tapi kalau rakyatnya miskin, buat apa? Terus dia cerita juga tentang 70 tahun yang masih mengayuh becak. Buat apa? Dia belum merdeka, itu bukan arti kemerdekaan. Keren ya? Besok harinya Kakak Pigai minta 20 triliun. Ini pidatonya dengan bagus banget bicara tentang pengentasan kemiskinan dalam bukunya Paradoks Indonesia. Tapi kalau kita lihat menteri-menterinya, pertanyaan saya adalah ini menteri kompatibel nggak dengan cita-citanya dia mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Cocok nggak nih menteri-menterinya? Pemerintahan Pak Prabowo mesti menjelaskan ke masyarakat artinya apa dan ekspektasinya sampai di mana. Ambil contoh kementeriannya Kakak Pigai lah, Pak Natalius Pigai, Kementerian HAM. HAM-nya itu ini tentang pelanggaran HAM aja atau tentang pencitraan supaya bahwa Pak Prabowo memang care dengan HAM. Karena misalnya ya, HAM itu kan ada 30 kalau saya nggak salah tuh ya di PBB. Hak untuk belajar, hak untuk memiliki properti dan lain-lain. Bagaimana bila ada orang yang tidak bisa belajar, kemudian tidak mendapatkan pendidikan, lapornya ke Pak Natalius Pigai. Saya ini secara HAM dilanggar oleh negara ini. Atau yang tidak punya properti. Saya ini secara HAM dilanggar nih. Nanti kalau misalnya ada rakyat yang merasa dirinya diperlakukan semena-mena karena hak asasi manusianya dia diambil karena tadinya dia memiliki tanah, kemudian dia tidak jadi memiliki tanah. Akhirnya dia lapor ke Natalius Pigai. Dilaporkanlah si menteri ini karena melanggar HAM. Itu bisa nggak kira-kira terjadi? Pusing itu Pak. Jadi saya mulai mengerti kenapa dia butuh 20 triliun. Karena memang pekerjaannya banyak betul. Saya malah bertanya, kira-kira menteri yang peduli dengan pembangunan demokrasi menteri apa ya? Dari semua 48 menteri tersebut. Harusnya menteri HAM harusnya. Tadi kan disinggung kan? Sebenarnya tugas HAM itu 3 yang paling utama. To fulfill. Untuk memenuhi human right, hak asasi manusia. Anda bisa bayangkan nggak Natalius Pigai bisa fulfill kita semua? Yang namanya hak asasi manusia itu salah satunya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bisa selama 5 tahun dia penuhi itu. Nggak mungkin kan? Karena itu pasti ada yang namanya KPI-nya. Kemudian to protect, melindungi. Disitulah adanya freedom of speech untuk melindungi. Jadi kalau misalnya kita ditangkap gara-gara kita ngomong begini di ELC, itu Natalius Pigai harus teriak duluan dia. Apa-apaan ini? Tugas saya adalah to fulfill, to protect. Ya kan? Dan terakhir to respect, untuk menghormati. Ya sudah, saya hormati. Walaupun berbeda pendapat nggak apa-apa. Tapi kita saling menghormati in the name of
human right, kan begitu. Tapi saya kira Kakak Pigai udah paham itu. Tetapi kenapa yang dia spill membentuk sekolah hak asasi manusia? Bukan tugas utamanya. Tugas utamanya 3 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ternyata baru saja dilantik langsung membuat gebrakan tidak tanggung-tanggung. Gebrakannya adalah menuntut supaya anggaran Kementerian HAM ditambah yang tadinya 64 miliar menjadi 20 triliun. Ini gebrakan yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi bukan gebrakan soal kebijakan, soal anggaran, guys. Bayangin aja, belum juga kerja, baru sehari kerja itu juga baru pelantikan lah. Langsung meminta dana Kementerian HAM ditambah menjadi 20 triliun. Ini kan sangat fantastis sekali ya. Loncatannya antara langit dan bumi, bahkan langit ke-7 nih, 20 triliun. Gila kan? Tapi inilah kualitasnya menterinya Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo-nya itu bolak-balik berbicara efisiensi, semua kebijakan harus berpihak pada rakyat. Tadinya sih kita udah respect, nggak taunya menterinya gebrakannya soal anggaran 20 triliun satu kementerian itu, apalagi Menko-nya nanti. Wah, ini fantastis sekali. Dan itu menjadi viral di media sosial dan digugat, dikomentari atau dikritisi oleh banyak akademisi, oleh para politisi dan para netizen tentunya ya. Ini belum kerja, belum udah minta 20 triliun. Kerjanya nanti seperti apa? Kebayang nggak, orang belum kerja udah minta uang duluan, sedangkan kita belum tahu nih kapasitas dia seperti apa. Dan ini membuat pusing sekali Pak Prabowo. Pak Prabowo di rapat paripurna perdana ya, rapat kabinet perdana, kelihatan sekali langsung mewarning menteri-menterinya untuk efisiensi dan benar-benar fokus kepada programnya Pak Prabowo ya, mengentaskan kemiskinan dan jangan yang aneh-aneh. Ini saya rasa merespon nih menterinya beliau sendiri ya, Natalius Pigai, Menteri HAM-nya, kementerian baru lagi, tahu minta dana 20 triliun dan di situ di atas podium meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera revisi, ganti, kalau negara mampu dia minta 20 triliun dan bolak-balik ada beberapa kesempatan lah. Tidak cuma satu kesempatan, kalau nggak salah di forum yang resmi dan ya ketika ditanya wartawan juga, ya ucapannya sama, minta diganti 20 triliun kalau programnya Pak Prabowo jalan di bidang HAM. Itu pernyataan dari Pak Bung Natalius Pigai ya, sebagai Menteri HAM yang baru, di kementerian yang baru juga. Dan ini gebrakan yang sungguh luar biasa dan membuat pusing Pak Prabowo. Ya belum lagi kemarin salah ya Yandri Susanto, Yusril Iza Mahendra yang blunder-blunder, ini tambah lagi blunder Natalius Pigai yang meminta dana begitu fantastis ya. Dari 64 miliar yang sudah ditetapkan oleh DPR untuk anggaran di 2025 ini, dia minta direvisi menjadi 20 triliun dan itu membuat melotot semua mata netizen dan mata para politisi juga nih. Ini ada menteri yang motifnya apa? DPR juga bertanya-tanya sih ketika ditanya oleh wartawan bagaimana ini ada permintaan revisi dana Kementerian HAM, anggaran Kementerian HAM 20 triliun. Ya di anggota DPR di Komisi 13, komisi yang termasuk baru juga mempertanyakan kegunaannya untuk apa, dilihat dulu. Tapi belum ada penolakan. Nah ini yang bikin kita bingung. Kok DPR seolah-olah ya dilihat dulu. Harusnya kan, kalau gap permintaannya terlalu tinggi kan harus curiga apa bagaimana ya. Tetapi ini kelihatannya biasa-biasa saja tuh.
Dan yang di sini yang kelihatan pusing sekali ini Pak Prabowo-nya. Ya bisa dibayangin lah, Pak Prabowo begitu pidato pertama perdana ya di gedung DPR MPR itu begitu fenomenal, fenomenal sekali, dan semuanya menyanjung pidatonya Pak Prabowo yang benar-benar ya ini New Hope yang sebenarnya, inilah penggebrak yang sebenarnya. Terus tetapi setelah itu beberapa menterinya blunder, dan itu yang membuat Pak Prabowo pusing, dan ya rontok semua lah pidato-pidato Pak Prabowo yang fenomenal, yang seolah-olah antitesisnya dari Pak Jokowi ya. Seolah-olah kata Bung Henry Satrio tadi, itu Pak Prabowo seolah-olah menghapus pencitraan-pencitraan dari Pak Jokowi selama 10 tahun dengan pidato cuma 1 jam. Bayangin, kurang fenomenal apa pidatonya. Tetapi dirontokkan oleh beberapa menterinya yang blunder, dan blundernya ini susah kalau mau dibela. Sampai-sampai di semua podcast, di semua acara mau membela yang blunder-blunder ini, nggak ada yang mau, karena blundernya udah keterlaluan. Jadi ya mau bagaimana lagi. Dan Pak Prabowo ya harus menanggung resikonya kalau dikritik sana sini. Dan saya salut juga sih sama Pak Prabowo ya, begitu tegas, salut, begitu percaya diri. Walaupun menterinya ya banyak yang ini dan itu, tetapi Pak Prabowo tetap tegas. Apabila ada menterinya yang kita tetap pegang nih ya, omongan Pak Prabowo ya, apabila menterinya ada yang tidak mengikuti arahan beliau langsung akan mencopotnya, dan juga diharap keluar dari kabinetnya katanya. Katanya seperti itu. Dan itu ya mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Jangan lupa ya komentar-komentarnya, dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KM TV Channel. Salam waras.